Halo pencinta channel sederet video populer, kembali lagi di channel sederet video Kasir minimarket Delvi Merliana Agustin di Kecamatan Kalijati, Subang memiliki kisah sedih dalam hidupnya. Dia belum pernah melihat wajah ayahnya secara langsung karena dia dibesarkan oleh orang tuanya sejak kecil. Namun keberuntungan akhirnya datang kepada Delvi. Ia bertemu dengan anggota DPR RI, Dedi Mulyadi. Wanita tersebut bermula saat Kang Dedi berbelanja bersama seorang warga di sebuah minimarket di kawasan Kalijati, Kabupaten Subang. Kang Dedi dilayani oleh kasir yang ramah dan sopan, Delvi Merliana Agustin. Melihat seorang gadis berusia 20 tahun, Kang Dedi mencoba menjodohkannya dengan seorang juru kamera bernama Zamzam yang masih single. Tapi Delvi mengaku punya pacar, kalau cinta itu soal hati, tidak bisa dipaksakan, yang penting kita saling mengerti, kata Kang Dedi. Selama upaya perjodohan itulah kisah hidup Delvi yang pahit terungkap. Rupanya dia tinggal bersama orang tua angkatnya dan belum pernah bertemu orang tua kandungnya. Hingga saat ini, Delvi tidak tahu mengapa orang tua kandungnya memberikannya kepada orang tua angkat. Karena selama ini banyak perbedaan pendapat antara keluarga angkat dan keluarga kandung. Meski begitu, Delvi lebih bahagia dengan keluarga angkatnya. Selama ini Delvi tidak pernah berkomunikasi dan bertemu langsung dengan ayah kandungnya. Dia hanya melihat ayah kandungnya melalui gambar. Ayah saya namanya Pak Hendar, katanya tinggal di Maracang, Purwakarta. Jika ibu kandung, berada di Kuningan. Nama ibu Dewi Ratnasari, kata Delvi. Mendengar cerita itu, Kang Dedi sangat terkejut. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana Delvi bisa ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Banyak orang yang bercerai berjuang untuk anak-anak mereka sampai menyewa pengacara, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Meski Neng Delvi cantik, mandiri, tak heran ayahnya tidak mau bertemu dengannya, kata Dedi. Delvi yang hidup sederhana dengan keluarga angkatnya, menjadi pribadi yang rendah hati dan mandiri. Ia tidak peduli dengan kehidupannya di masa lalu dan optimis akan masa depan untuk membahagiakan orang tua angkatnya. Ini dititipin nama neneknya, ditaruh di sini. Artinya yang di sini istri bapak. Iya, Istri bapak almarhum. Ya. Namanya siapa almarhumah? Karsiti. Terus almarhumah Ibu Karsiti waktu itu menerima bayi. Ya. Usia 1 tahun. Usai pertemuan, Kang Dedi Mulyadi menemui orang tua angkat Delvi. Di sana, Kang Dedi bertemu dengan ayah angkatnya, Atang, yang bekerja sebagai tukang kayu. Terungkap bahwa Delvi diadopsi oleh nenek kandungnya. Ketika dia pergi, tidak ada satu kata pun yang menandakan akan meninggalkan Delvi. Keluarga angkat saat itu hanya memberi Delvi berusia kurang dari 1 tahun dan tidak kembali. Delvi diberikan kepada ibu angkatnya, kami menyuruhnya tidur dan dia pergi. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan meninggalkannya dulu, oleh keluarga kandungnya, kata Atang. Meski begitu, Atang tetap senang bisa menjaga Delvi. Atang merawat Delvi seperti anaknya sendiri. Namun, karena kemiskinan saat kecil, Delvi tidak pernah mencicipi susu karena keluarga Atang hampir tidak mampu membeli susu. Saat itu, saya senang punya anak lagi karena sulung saya sudah keluar dari STM. Menyenangkan untuk diurus, saya tidak menggunakan susu sebelumnya, saya menggunakan Orson karena saya tidak punya uang. Sayang saya seperti anak saya sendiri. Saya ingat tidak mendengar suaranya, Delvi, selama 2 hari, kata Atang. Sejak lulus SMA, Delvi hidup sendiri, bekerja di pabrik dan toko kelontong di Kabupaten Subang. Kang Dedi Mulyadi kemudian menanyakan keinginan Delvi. Ternyata, Delvi selalu bercita-cita kuliah di jurusan teknik komputer. Namun, karena gaji dan status kontraknya yang rendah, ia tidak dapat kuliah. Mendengar itu, Kang Dedi langsung menerima mimpi Delvi. Ia akan mengajar di Universitas Subang untuk mewujudkan mimpinya. Meski sering dilecehkan oleh ibu kandungnya, meski ditinggalkan oleh ayah kandungnya, Delvi tetap ingin merasakan kasih sayang yang tulus dari keduanya. "Iya, saya juga ingin merasakan kasih sayang orang tua kandung saya," kata Delvi sambil berlinang air mata. Singkat cerita, Kang Dedi Mulyadi bertemu lagi dengan Delvi di Lembur Pakuan. Kali ini, Dedi akan mewujudkan impian Delvi dengan menyekolahkannya ke Universitas Subang Unsub. Di sana, Delvi langsung diterima di kantor impiannya. Ia akhirnya terdaftar sebagai mahasiswa Unsub dan akan memulai studinya pada September tahun 2022. Ketika diberi pilihan, Delvi ingin mengambil kelas reguler daripada kelas staf, dan optimis bisa mengejar pekerjaan sambil kuliah.
Namun, Kang Deddy Mulyadi memberikan solusi agar Delvi fokus belajar. Dia tidak lagi harus bekerja di minimarket dan telah pindah ke lembur Pakuan. Di sini, ia akan terus bekerja sebagai karyawan Deddy Mulyadi sambil menyelesaikan studinya. Jadi Neng tetap bekerja, digaji, tapi bisa lebih fokus untuk kuliah. Nanti bisa bareng dengan Ayu, anak angkat Deddy yang tinggal di lembur Pakuan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Tunggu video selanjutnya.